Boleh ceritain tentang. Kalau lokasi kebetulan dekat banget dari rumah. Ya nggak El, Bu Perta. Jadi memang sebelum merit kan tinggalnya memang Cibubur ya? yang dulu Jagakarsa. Jadi setelah merit karena kita tahu nih lokasi syuting kan kebanyakan di Cibubur. Jadi kita Iya. pindah di Cibubur. Terus juga dekat. Makanya kalau misalkan untuk itu sih aman ya. Tapi kalau untuk begitu kita lagi syuting, tiba-tiba hujan ya El. Iya. Wah itu sih yang ribetnya karena kan kita hutan nih posisinya. Kecuali kalau misalkan yang di dekat ada hutan di Buperta itu kan, jadi kita syuting di Buperta. Jadi ada lokasi yang gimana nggak terlalu jauh dari base camp gitu kan lokasinya. Itu kalau misalkan hujan kita masih bisa jalan langsung cepat gitu. Tapi kalau misalkan kita di tengah-tengah, ya El, pasti wah itu sih udah becek ya kan. Terus juga hujan. It's okay. Tapi selama ini kita nggak bawa mobil ya, karena takut pater kan mobil. Pakai motor sih biasanya mah kalau keset. Motor. Terus begitu hujan sih agak sulit ya. Jadi apalagi kita pakai bajunya kan begitu tuh berat-berat ya kan, perlu suhel aja. Baju berat banget kan. Itu hujan sih udah kelar sih pasti. Itu doang sih kendalanya. Sebenarnya ya. Jadi kalau hujan itu kita kan tanah tuh pada ngeblok semua gitu kan. Jadi kita kalau lagi jalan lama-lama jalan lama-lama berat gitu sepatu kan. Aduh, pas kita lihat bawah semua tanah gitu ngeblok gitu kan tanahnya. Jadi kita harus sering-sering keluarin tanahnya gitu kan. Jadi ya sebenarnya itu konsekuensinya sih. Tapi itu seru juga. Jadi ada cerita kan di lokasi kan. Kalau syutingnya lurus-lurus aja, ya nggak ada cerita, nggak seru jadinya. Kalau kayak gitu kan, iya gue syuting di Kian Santang gini. Seru di situ, apa segala macam syutingnya di UTA, jadi banyak experience terbaru kan. Terus kita apalagi kalau syuting di Sodong. Jadi syuting di Sodong tuh aku baru berapa kali kan syuting di Sodong. Belum terlalu sering. Jadi kalau kita syuting di Sodong itu aksesnya agak susah. Tapi itu dalamnya bener-bener bagus banget. Mungkin kalau orang nggak tahu itu tempat syuting, mungkin orang bakal pikir itu peninggalan kerajaan zaman dulu kali. Karena emang itu kayak beneran istana. Nah, kalau di situ tuh ya jalannya aja agak susah, cuman tempatnya worth it banget sih kalau buat syuting di situ. Jadi ya ada plus minusnya lah gitu, semua kayak gitu. Ada kendala sinyal ya. Iya. Oke, ini lanjut lagi tadi soal proses syuting bergulir ya. Ini kan kebanyakan ada actionnya. Itu boleh kasih tahu gak sih tipis-tipis actionnya tuh, seni bela dirinya ngambilnya tuh referensinya dari mana aja? Mungkin gaya bertarungnya Yudhakara ada yang berbeda, Surawi Sesa itu kayak gimana sih aksi-aksi bela diri? Boleh kasih sedikit bocoran dari Kak Arnold? Ya, kalau misal fighting, apalagi ini kan kita pakai Piranha ya. Piranha itu kan stuntman perfilman Indonesia gitu yang dipakainya. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya kan memang bawaan dari sutradara biasanya kan. Kayak misalkan ada sutradara fighting gitu kan, sutradara action, mereka mungkin bawa anak stuntman-nya gitu. Karena mereka juga bagus-bagus sih. Tapi kalau ini sih lebih bagus ya, karena memang pengalamannya lebih jauh banget gitu. Terus juga untuk koreonya itu keren banget, beda daripada yang lain. Dan ini kita, makanya yang aku bilang tadi, kita lebih banyak main di lebih banyak main langsung di lebih touch gitu dibanding efek. Karena kan kalau misalkan yang season 1 season 2 kan kebanyakan efeknya. Jadi kita berantem dari jauh aja ngeluarin efek, tiba-tiba duar meledak. Itu kan efek tuh. Nah, tapi kalau untuk yang sekarang lebih banyak touchingnya gitu. Karena kita mungkin ngambilnya dari silat juga ngambil dari silat Padang, silat Betawi gitu. Cuman lebih dikombinasiin, jadi lebih tepatnya kayak lebih ke kolosal gitu, kolosal Korea lah. Gitu. Ya overall seperti itu sih. Kalau untuk fightingnya keren. Begitu. Kalau Suhel sendiri? Kalau aku sebenarnya nggak begitu ngerti tentang fighting atau bela diri ya. Jadi bohong. Seriusan. Jadi gue tuh nggak pernah taekwondo atau silat no. Jadi
gue tuh baru bisa bela diri sedikit-sedikit tahu tekniknya tuh setelah syuting ini. Nah, kalau untuk referensinya dari mana, aku juga kurang tahu sebenarnya. Tapi apa yang aku rasain pas lagi syuting, itu berasa lebih siap aja tentang gerakannya, yang enggak itu-itu aja. Kalau dulu juga bagus, tapi mungkin ini lebih beragam kali ya, lebih bervariasi tentang gerakannya. Jadi gerakannya tuh kayak lebih indah gitu di kamera. Makanya kalian harus nonton, ini susah kalau aku jelasin juga. Nanti kalian tungguin. Oke. Oke. Ini kalau ngobrol soal lawan mainnya tuh masih perlu ada pendekatan nggak sih, atau ya ini orang-orang lama, terus ada orang baru juga ya, oke lah kita harus ada pendekatannya nih sama yang orang-orang baru, pemain-pemain pendatang baru, kayak mungkin obrolan saat reading skenario untuk nanti proses syutingnya. Mungkin boleh diceritain dari Karno. Kalau untuk pendekatan lama, mungkin karena kita udah berapa tahun ya El ya syuting ya, Kian Santang dari season 1, apalagi El kan dari kecil. Jadi kayak pendekatannya kalau kita sih udah dekat semua ya, udah seperti sekeluarga karena kan udah lama nih. Nah, kalau untuk pemain yang baru nih, jadi kita lebih lebih ngobrol. Kalau misalnya otomatis pertama kali itu kita pendekatan dulu ya gitu. Supaya adegannya enak. Kayak misalkan kayak gue ketemu sama Suhel waktu pertama kali kita belum kenal ya El ya. Jadi kita lihat itu dia orangnya itu bad mood gak ya, orangnya itu apa ya, orangnya itu suka ngambek gak ya gitu. Kadang kan ada pemain-pemain yang kadang-kadang bad mood gitu. Kalau misalkan udah nunggu lama syuting ini udah bad mood, udah malas, mukanya udah kenceng ya El. Nah, tapi kalau si El ini karakternya tipenya yang agak kocak, rame gitu. Jadi pas begitu kita kenal, oh ini kayaknya setipe nih sama gue. Ya udah akhirnya untuk ngobrol, akhirnya bercandaan, asik. Ada Alwi juga asik orangnya, walaupun dia memang anaknya kan pendiam sekali. Tapi kalau misalnya udah kenal, asik. Jadi memang pendekatannya itu dari apa yang mereka suka sih, lebih tepatnya. Kita tuh suka ngobrol, ya udah kita suka ngobrol. Kalau Alwi lebih suka nonton anime, jadi pas banget gue suka anime, jadi masuk gitu. Lebih tepatnya gitu. Ya, ya Gael. Iya dong. Karena udah ngikutin ending apa tuh? Sama juga pas ketemu Alat juga dulu kayak gitu. Ya anak main Mobile Legends ya, anak kan main Mobile Legends. Ayo, push atas. El, lu main Mobile Legends nggak? Nggak bang. Akhirnya aku download lagi kan Mobile Legends, terus main Mobile Legends bareng. Udah dari situ makanya kita suka deket, ngobrol apa. Ya. Tapi kalau pendekatan buat sama orang yang baru sekarang, kalau aku rasain ya, kayak dulu aku juga pernah berapa kali masuk di sinetron yang pas sudah di tengah-tengah gitu kan. Jadi aku nggak kenal siapa-siapa di situ. Tapi emang kalau sama orang baru itu, orang yang baru masuk ke sinetron kita yang harus welcome. Kadang kan kita yang kayak gimana ya, ada tamu datang ke rumah kita ya, kita harus yang nyambut mereka dong. Kayak apa kabar, tanya. Nah supaya mereka juga merasa nyaman kan, merasa kayak berteman, ada kedekatan gitu. Baru nanti kita bisa ngobrol panjang. Gitu sih kalau orang baru pendekatannya kayak gitu. Cuman seru sih, mereka juga welcome ke kita. Kalau misalkan kita nggak bisa deketin kayak gitu sih, pasti nanti akan menghambat di syuting ya El ya. Iya benar. Misalkan misalkan pemainnya, misalnya lawan main kita jadi kayak gagu, jadi kayak takut, terus juga nggak percaya diri gitu-gitu sih. Jadi antara dan juga kan kalau misalnya kita nggak welcome kan, apa kata Suhel kan akan menghambat waktu kita juga untuk pulang gitu. Bener. Oke, ini kan berarti padat banget nih bakalan taping proses syutingnya Raden Kian Santang, kembalinya Raden Kian Santang season 3. Ada tips-tips untuk jaga kesehatan gak sih kalau dari Kak Arnold sama Suhel? Kayak mungkin kayak tidur lebih bagus, diperbagus lagi waktu tidurnya, lebih berkualitas, makanan yang dijaga, vitaminnya, kayak gitu mungkin. Boleh dijelasin dari Kak Arnold? Kalau vitamin itu harus banget sih, karena kan kita ini kan sinetron action ya, action drama, tapi banyak action, apalagi di season 3 ini akan nge-build-nya itu 60-70% itu action gitu kan, dramanya 30% sampai 40%. Jadi
harus lebih ke fisik sih, fisik tuh harus lebih dijaga ya. Terus juga Iya. kita harus vitamin kayak misalkan buah, terus juga vitamin-vitamin yang harus kita bawa gitu dari rumah, itu harus terpenting banget. Pola makan, terus pola istirahat. Kayak misalkan kita syuting, apalagi sekarang kan pemainnya 33 orang ya, 33 pemain. Dan ini lebih banyak banget nanti cara kerjanya gitu. Jadi dan juga lebih banyak juga kita istirahatnya. Itu harus banget kita menjaga kesehatan kita tuh dengan istirahat, nyolong-nyolong waktu tidur gitu. Di mobil atau di base camp. Terus juga harus makan buah juga. Apalagi mamanya Suhel kan sering banget bawain buah nih. Iya kan? Iya, dikit-dikit Nana, nih ada buah nih gitu, bawain buah. Itu memang benar-benar orang tua yang sangat sayang sama anak. Ya, gitu. memang seperti itu untuk menjaganya. Jadi kalau aku nih dari rumah, aku juga nggak, maksudnya tanpa pengetahuan aku tuh bangun tidur biasanya mau udah siapin di kotak gitu, entah buah apa aja sih, mau ada cuma jeruk di rumah atau apa, yang penting bawa gitu buah. Terus siapin kayak madu atau apa kan, karena kan kita matahari di depan pala kan, jadi kalau misalkan kayak pusing atau lagi pusing atau apa, mesti minum makanan yang manis-manis kayak madu. Terus juga banyak-banyak vitamin, semua udah di mama bawain sih gitu. Jadi intinya ya banyak-banyak kayak gitu aja. Bener kata Anot juga tadi, kalau lagi istirahat ya harus tidur. Itu sih. Mungkin kalau untuk olahraga, jaga kesehatannya tuh olahraga kayak mungkin yang tadinya bisa jadi 2 hari sekali atau tiap hari, jadi lebih sedikit atau lebih diatur sih waktunya. Jadi kita tetap olahraga. Udah nggak perlu lagi sih Kak. Kalau menurut Kakak olahraga itu udah nggak perlu lagi sih, karena kita tiap hari juga olahraga. Ya, iya. Mainnya ada olahraga. Iya, mainnya ada actionnya, mainnya juga di hutan. Iya, benar. Fighting juga udah sebagian dari olahraga juga sih, apalagi kalau orang yang gemuk ya. Orang yang gemuk itu kan cara menurunkan kalori mereka tuh, cara menurunkan berat badan mereka kan dengan olahraga. Ngeluarin. Ya itu, jadi bajunya itu yang gede-gede, yang berat-berat, abis itu fighting, itu pasti akan menguras banget sih. Menguras banget. Iya nggak, El? Iya benar. Udah tiap hari. Tinggal buat teman-teman nih, kalau kalian ada mungkin kesulitan menurunkan berat badan, bisa masuk RKS ya. Tapi jangan lupa makan yang banyak juga, nanti takutnya kalian krempeng. Nah, jadi kalau kalian masuk RKS itu udah pasti badan kebentuk deh langsung. Karena kita fighting tiap hari gitu kan. Jadi kalau kita habis fighting tuh, kita ganti baju yang lama bisa kita peres, keluar air semua. Gitu. Oke. Jadi kalau ngomongin Raden Kian Santang season 1, season 2, itu ada momen-momen memorable-nya gak sih? Bagi Kak Arnold, bagi Suhel sendiri. Sorry, ada momen-momen apa? Momen apa? Momen-momen memorable. Itu jadi kayak momen-momen yang ini paling gue inget nih kayak ini. Gitu. Iya. Momen yang paling indah sih di saat kita membentuk Japura sih. Japura. Jadi dulu tuh kita punya grup yang ada di dalamnya tuh ada Claudia Andara, dulu pernah main juga di situ sebagai Prasini, ada Arnold, ada aku, ada Om Amuk, ada yang jadi mama aku, Kak Kentring, pokoknya rame deh semuanya di situ, kita geng Japura gitu. Jadi Japura itu kedekatan dari masing-masing pemain itu yang tadinya nggak deket jadi deket tuh gara-gara dibikinkan Japura sama Amuk Marugul. Nah, Amuk Marugul, ceritanya Japura itu kan dari cerita sebenarnya kan punya kerajaan namanya Japura, Amuk Marugul ini. Tapi Japura itu diambil namanya buat bikin grup kita gitu. Itu sih momen yang paling luar biasa, kita ngumpul di hutan malam-malam ya El ya. Terus juga kita ngobrol di mobil gitu. Kalau misalkan hujan, mobil itu udah kayak basement mobilnya si Suhel. Kalau misalkan kalian semua harus tahu, mobil Suhel itu udah kayak rumah kita. Jadi kalau dikit-dikit masuk ke mobil Suhel, ngobrol. Entah itu si Claudi ngomongin apa, entah itu gua ngomongin apa, Suhel ngomongin apa. Pokoknya, wah gila sih, kacau. Itu momen-momen yang tak terlupakan ya.
nggak bisa terlupakan banget. Ya El, lucu sekali itu. Sayangnya pemainnya udah pada mencar semua. Kalau dia udah nggak ada, siapa semua udah nggak ada, Amuk udah nggak ada gitu. Jadi tinggal sisa gue sama Suhel doang gitu. Sama Kentring sih paling. Gitu. Oke, ini sebenarnya tujuan Yudhakara atau Prabu Surawisesa ini itu ada pesannya nggak sih yang ingin disampaikan ke penonton melalui tayangan di Kembalinya Raden Kian Santang season 3? Kenapa Kak? Maaf, sorry. Ada pesan khusus nggak untuk penonton sebagai Yudhakara, sebagai Prabu Surawisesa? Ada pesan khusus nggak sih untuk penontonnya? Don L. Jadi aku cuma pengen ingetin ke kalian, ini aku udah ngomong mungkin berapa kali, 3 kali atau berapa kali, aku lupa. Cuman intinya ini tuh jauh lebih edan daripada yang kemarin. Daripada yang kemarin. Jadi ini tuh emang gimana? Aku juga nggak expect bakal siap ini gitu, sepersiapannya segila ini. Jadi emang terus aku juga kan pernah lihat replaynya kan, kayak ulangannya di apa layar kamera gitu. Terus pas dilihat gila, gambarnya bagus banget, jauh banget sama main dulu juga bagus sih. Cuman ini kayak jauh lebih siap lah. Jadi bisa memanjakan mata kalian. Jangan lupa kalian nanti tungguin. Yang nungguin harus sabar gitu. Dan pokoknya edan. Kalau dari Yudhakara? Kalau dari kita pokoknya sama persis kayak Suhel. Cuman yang aku tambahin, kalian mesti nonton karena ceritanya tuh lebih baru dibandingkan cerita yang kemarin. Dan konfliknya juga lebih dapet, apalagi dengan pemain-pemain yang baru masuk, itu lebih banyak mewarnai cerita yang ada di Kembalinya Raden Kian Santang season 3 sih. Pastinya harus nonton, wajib. Oke. Ada harapan nggak untuk sinetron Kembalinya Raden Kian Santang season 3? Mungkin kayak kita berharap episode panjang, penonton semakin suka dan semakin seru nontonnya, enjoy tiap harinya. Boleh diceritain harapannya untuk sinetron Kembalinya Raden Kian Santang 3? L. Kalau harapan tuh nomor 1 ya pasti panjang, itu udah pasti doa semua orang. Ratingnya bagus, itu udah pasti penontonnya semua suka, juga udah pasti. Sebenarnya sih kita cuma pengen itu aja sih, kalau mereka semua seneng pasti ratingnya juga udah bagus. Terus juga mereka nikmati nontonnya, mereka suka apa yang kita kerjain, nanti bakal ngikutin depannya gitu kan, episode bakal panjang, ratingnya bakal bagus. Intinya cuma satu sih, penonton suka, itu aja. Jadi semuanya bakal bagus. Oke, kalau Karno. Harapannya semoga dengan persiapan kita yang matang ini, ya kan, dengan kita memberikan yang terbaik buat penonton dan penonton dengan apa yang kita suguhkan buat kalian gitu, dengan film, dengan konsep yang keren, pengambilan yang keren, gambar yang keren, benar kata suara bisa memanjakan mata kalian. Dan harapannya semoga RKS ini panjang sinetronnya, ya kan, terus juga bukan hanya Indonesia doang yang suka, tapi luar negeri juga harus suka dengan cerita Raden Kian Santang. Karena kan kita membawa budaya ya. Kita membawa budaya Indonesia, sekaligus juga kita bisa mempromosikan gitu, bahwa di Indonesia ini banyak banget loh budaya yang harus dieksplor gitu. Kerajaan-kerajaan atau misalkan sejarah-sejarah yang harus dieksplor gitu. Itu terpenting. Makanya kenapa mungkin MNC masih bertahan di cerita Kian Santang ini, karena salah satunya adalah itu. Indonesia, maksudnya stasiun TV atau film apapun yang ada di TV itu cuma satu yang bisa mengeksplor sejarah Indonesia, itu cuma MNC TV doang adanya. Gitu. Kian Santang itu tontonan kolosal ya berarti ya. Korea punya, masa Indonesia nggak punya gitu loh? Iya dong, bener dong. Iyalah. Kita juga harus punya. Kita harus punya, Korea punya, masa Indonesia nggak punya? Itu nggak mungkin banget, harus punya. Oke. Ini terakhir aku mau nanya nih, kalau dari Kak Arnold sendiri sama Suhel masing-masing itu di dunia seni peran khususnya ya, keaktoran nih, kalian kan juga sudah jadi aktor, itu punya idola gak sih? Kayaknya kalau main bareng sama dia gini deh, ini nih pokoknya idola banget
di dunia seni peran? Ini Ada idola kan idola? buat aktor Indonesia atau luar negeri? Terserah, mau disebutin dua-duanya nggak apa-apa, terus alasannya apa, boleh ceritain aja nggak apa-apa. L, kalau dari L apa L? L dulu deh. Kalau idola gue dalam persinetronan atau perfilman Indonesia itu kalau di Indonesia ya pasti Arnold Leonard. Waduh, Tapi kalau banget. udah pasti Arnold Leonard. Tapi kalau buat luar negeri Al Pacino, aku suka banget sama Al Pacino. Wah, Oke. Filmnya salah satunya Godfather. Itu benar-benar aku suka, intinya itulah gitu. Kalau dari Arnold sendiri apa? yang pastinya L lah. Suhel lah, Untuk udah pasti lah. Gue juga kadang-kadang suka mengidolakan diri sendiri juga, Not. aktor Indonesia, ya memang nggak apa-apa. Itu adalah modal terpaling PD. L. PD dulu. Yang penting pede. Nah, untuk bisa menjadi aktor itu harus PD. Harus Kalau nggak pede. PD, ya aktor. Bener. Ya, Suhel, gue demen sama aktingnya keren banget. Terus kalau Amin. gue paling suka gue karena Siapa? itu Siapa? Ha? Dwayne Johnson, Oke. Drop. Itu film-filmnya gue Oke. selalu ngikutin dari yang film pertama kali The Mummy itu kan pertama kali dia muncul tuh sampai yang terakhir gue suka banget itu aktor keren dan gue pengen banget bisa main sama dia ya nggak El? Aktor kita yang kita idolakan ya Harus dong. karena Siapa untuk tuh? menambah ilmu keaktoran gitu lebih tepat. Oke. Ini kita nggak kerasa udah di penghujung acara. Boleh dari Arnold sama Suhel promo-promo nih kapan tayangnya, jamnya untuk penggemar dan penontonnya supaya tetap stay tune, ngikutin selalu nontonin perkembangannya Raden Kian Santang yang season 3 ini, kembalinya Raden Kian Santang untuk terus tetap ini bagus loh ceritanya, itu promosiin boleh dari Kalau Arnold boleh barengan. Oke, pokoknya untuk semuanya yang ada di sini, kalian harus nonton Raden Kian Santang season 3 karena penggarapannya, gambarnya, ceritanya benar-benar keren banget dibandingkan season 1, season 2. Lebih ke-upgrade lagi. Terus juga salah satunya adalah kameranya juga keren banget. Kita pakai kamera yang setara dengan Fast and Furious gitu. Itu salah satunya tuh. Itu salah satu menurut gua RKS keren banget. Pakainya Red Dragon. Bener gak El? Iya, bener. Bener banget. Itu kalian harus nonton. Pokoknya wajib banget. Karena kalau misalkan ini tayangnya itu antara Februari atau Maret, itu antara dua itu sih yang baru dapat bocoran ya. Tapi pokoknya kalian harus ikutin terus IG-nya MNC atau IG kita masing-masing. Nanti akan ada info di sini. Oke. Benar, kata Arnold. Jadi kalau untuk tanggal tepatnya sih kita masih belum tahu. Cuman intinya antara mungkin 2 bulan itu. Tapi intinya dalam waktu dekat inilah. Udah Iya. pasti tahun ini kita bakalan sajiin buat kalian. Yang penting kalian harus sabar gitu aja. Tungguin. Karena kita juga bikinnya ini nggak main-main guys. Buat kalian semua. Yoi. Kan kata El tadi, pokoknya yang saat ini Raden Kian Santangnya edan pokoknya katanya. Edan. Edan Oke. pokoknya. Edan. Aku mau ucapin terima kasih. Terima Aku mau kasih ya ucapin Kak. terima kasih buat Karno, buat Suhel atas waktunya. Terima Udah kasih. mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dan jawab-jawab pertanyaan. Oke, ini kita tutup sesinya. Aku izin pamit. Terima kasih Suhel, Ya. sehat selalu. Arnold juga Sama. sehat selalu untuk istrinya, jaga Terima kasih, istrinya El. yang lagi isi. Ya. Terima kasih banyak Arnold. Iya. Ya, Sampai kita nongkrong ketemu yuk, di nongkrong. lokasi ya. Sampai kita Nongkrong ketemu yuk. di lokasi. Nongkrong yuk sebelum Ayo, syuting. ayo, ayo. Nongkrong, Oke. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke. Kak. Iya. Bye. Makasih Kak. Bye semuanya yang ada di sini live. Dadah. Thank you so Dadah, much. sampai ketemu lagi. Oke. Jadi segitu aja perbincangan dan cicat kita tadi sama Arnold dan Arnold sebagai Yudhakara dan juga Suhel sebagai Prabu Surawisesa. Nantikan kisah selanjutnya dari Raden Kian Santang. Kembalinya Raden Kian Santang season 3 ini hanya di MNC Pictures dan Celebrities.id. Terima kasih.